Mendoan, menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Jumat 4 Februari 2022. Bersama saya, Frater Yohanes Hari Gunawan Wibisono. Saudari-saudara yang terkasih, salam sehat dan berkah dalam. Mari bersama-sama kita renungkan sabda Tuhan hari ini dari Injil Markus bab 6 ayat 14 sampai dengan 29. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Raja Herodes mendengar tentang Yesus, sebab namanya memang sudah terkenal, dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan, dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan, dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan kini bangkit lagi. Memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena kata-kata itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi setiap kali mendengar Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk para pembesar, para perwira, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu putri Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes serta tamu-tamunya. Maka raja berkata kepada gadis itu, mintalah daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu Herodes bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun itu setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawab ibunya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya engkau juga, sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam. Maka sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena segan terhadap tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu dalam sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu. Dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kubur. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih, bacaan yang baru saja kita dengarkan pada hari ini mengajak kita untuk senantiasa merenungkan betapa persembahan yang sejati hadir lewat ketulusan. Namun seringkali persembahan itu kalah dengan kekuatan duniawi. Yohanes Pembaptis, seorang pribadi yang sejak awal, sejak lahir, kita memahami bersama bahwa Yohanes Pembaptis adalah pribadi yang sungguh-sungguh tulus dalam hidupnya. Ia pun sejak dini hadir mempersembahkan dirinya kepada Bapa. Bahkan kehadirannya ke dunia pun untuk mempersiapkan kedatangan Sang Juru Selamat.
Namun di balik ketulusan tersebut, tentu saja kita pun juga diajak untuk bersama-sama tidak menjadi seorang yang naif. Ada banyak tantangan duniawi yang senantiasa menghadang, merintangi segala persembahan yang diberikan kepada Allah secara tulus. Tantangan yang dimiliki oleh Yohanes adalah ketika ia mengungkapkan kebenaran itu merupakan hal yang tidak menyenangkan atau hal yang menyakitkan. Dan untuk itulah ia akhirnya dimasukkan ke dalam penjara, bahkan hingga ia mati dipenggal. Ini merupakan ajakan cerminan bagi kita bahwa kita diajak untuk bersama-sama siap sedia, di mana kita berani mempersembahkan sesuatu dengan tulus, maka kita pun harus berani juga menerima, baik itu buahnya maupun juga konsekuensi yang ada di baliknya. Kita diajak untuk bersama-sama tegar menghadapi tantangan dunia yang ada pada masa kini, karena dimanapun kita berada, ketulusan kebaikan pasti akan juga disertai dengan iringan intipan dari roh jahat yang senantiasa merintangi kita. Maka mari kita mohon berkat Allah agar senantiasa menyertai kita dan menguatkan kita dalam setiap tantangan kehidupan kita. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur Engkau telah menganugerahkan teladan Yohanes Pembaptis yang memberikan persembahan yang tulus dari dirinya. Bantulah kami agar kami sungguh mampu berani memberikan persembahan yang tulus seperti Yohanes Pembaptis. Ini semua kami mohon padamu dengan pantaran Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Semoga Tuhan berkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati, dan salam mendoan.